Oke, ya teman-teman semuanya, uh, kami tahu pada saat ini juga itu sangat masif banget ya, yang namanya semua orang lah, hampir semua orang itu ada HP, ada gadgetnya. Ya, mereka semuanya hampir semua membutuhkan gadget. Rasa-rasanya seperti itu. Dan itu gadget memang salah satu kemajuan dari teknologi kan. Jadi kita harus ya mau nggak mau harus ngikuti. Kalau tidak akan terlindas dan kita akan menjadi orang seperti orang jadul-jadul gitu. Ya maka itu Tuhan itu saat ini sedang secara khusus dia sedang menyoroti tentang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita itu apa sebetulnya? Tujuannya di hidup ini kita apa? Keutuhan hidup, ya, keutuhan hidup. Kita butuh sekali dengan keutuhan hidup. Ya, dia kalau belum paham memang ya, kalau judulnya memang itu saya beri judulnya keutuhan hidup. Kalau tidak paham saya beri contoh kenapa kok hubungannya dengan gadget kita. Ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya kan, kita kadang-kadang berlama-lama melakukan scrolling, scrolling di TikTok, apa di IG, gitu kan, media sosial semuanya ya. Itu pada dasarnya algoritma yang ada jadi seperti membelah loh. Apa sih artinya algoritma? Nah, ini saya bacakan ya, algoritma. Algoritma itu cara atau prosedur yang terstruktur untuk melakukan sesuatu. Lah, contohnya apa nih? Apa algoritma itu? Contohnya ini, kalau kita mau buat teh, ya kan? Yang pertama-tama kita panaskan air dulu dong, ya kan? Terus yang kedua, teh itu dimasukkan ke gelas. Yang ketiga, tuang air panasnya ke gelas. Ya, terus apa lagi ya? Tambah gula. Terus diaduk. Itu. Jadi algoritma itu merupakan satu sistem yang nanti akan memunculkan suatu prinsip itu. Nah, kalau kita scroll-scroll di TikTok, di IG, ya kan? Terus itu apa yang terjadi? Algoritma kita itu seperti membelah, mengiris, ya kan, memisah-misahkan. Ada banyak aspek kehidupan yang di dalam diri kita itu, di dalam orang itu teriris, terbelah, terpisah-pisah gitu. Jadi tidak bentuknya tidak karuan lagi sudah. Tidak bisa dijadikan satu sistem yang nanti memunculkan suatu prinsip, sudah tidak bisa. Karena yaitu banyak distract di situ. Distract kita melihat di sana banyak hal-hal apa misalnya ya di TikTok itu di IG itu kan tidak semuanya baik. Nah, kita tuh ambil dari sana kita terbelah-belah. Algoritma kita terbelah-belah. Wah, jadi membuat apa ini? Membuat apa? Membuat kita jadi fokusnya tertarik ke berbagai hal yang ia lihat, yang kita lihat itu loh. Yang kita lihat itu kita fokusnya ditarik kemana-mana, berbagai hal, macam-macam di dalam media sosial itu. Pikirannya juga dipaksa.
untuk mencerna berbagai hal dan pada waktu yang bersamaan. Wah, ini kacau balau. Emosinya juga diombang-ambingkan melalui berbagai berita dan tayangan yang ada. Ya, beritanya mungkin berita bencana alam, kan? Jadi apa kita itu? Menimbulkan satu ketakutan. Ada lagi apa itu berita yang Perang. bunuh-bunuhan, ya kan? Bunuh Ya. saling membunuh gara-gara satu hal, hanya uang 2.000 rupiah jadi bunuh-bunuhan. Nah, itu kita dibawa ditarik ke situ, emosi kita diombang-ambingkan akhirnya jadi satu, kita punya algoritma itu yang terpecah-pecah, teriris-iris dan terpisah-pisah gitu. Ya, ini kita sedikit mengimajinasikan ya, otak kita itu digituin gitu. Gituin. Nah, sama sosmed yang kita lihat. Nah, kalau kita scroll-scroll itu kadang-kadang sampai lama kan? Ya, pendek kata ya, kita mau singkat aja nih. Seakan-akan kegiatan scrolling itu menjadi salah satu hiburan. Wih, memang benar kadang-kadang kita ketawa sendiri, ya kan? Kadang-kadang kita jadi kayak sedih ikut karena ada filmnya drakor itu. Aku pernah itu kayak gitu. Ikut aku. Minta ampun Tuhan. Terus yang ada hiburan-hiburan juga ya memang kan. Tetapi pada prinsipnya hal tersebut justru itu menjadi suatu kegiatan yang menghamburkan energi, khususnya energi ilahi. Ya, yang kita sudah dikasih sama Tuhan itu energi ilahi loh. Lalu kita pakai untuk scroll-scroll yang enggak ada juntrungannya, enggak ada keberesannya. Maksudnya kita jadi malah terpisah-pisah, terbelah-belah, teriris-iris, ya kadang-kadang kita terlupa ya apa, kita terbawa emosi kita, ada menangis, ada sedih, ada takut, khawatir. Wow, komplit dah di sana itu. Ya, tanpa sadar dah keberadaan kita sedang terus diprogram loh. Weh, diprogram oleh siapa? Lah itu diprogram oleh hal-hal yang itu untuk jadi apa? Semakin manusiawi. Kita, loh katanya kita anak Allah. Anak Allah kan kita harusnya ya kita lebih banyak menggunakan roh kita, bukan manusia kita. Tapi oleh karena tadi yang kita scroll-scroll itu sampai lama, sampai setengah jam, kadang-kadang sampai 1 jam, ya tuh nggak mengira loh, itu nggak sadar kita. Itu kita dibentuk menjadi dunia, tercetak menjadi dunia dan manusiawi. Nah, tentunya itu sangat yang tidak diinginkan oleh Tuhan sih ya. Hidupnya jadi penuh dengan logika, ya kan? Informasinya kan logika semua itu, dipakai logikanya. Kemudian kita terombang-ambing oleh berita-berita yang menjadi apa, kita ketakutan, menjadi kita jadi waduh, lama-lama kita seperti orang yang gagal fokus, ya, lemah dan gagal fokus emosinya. Orang itu seringkali kering emosinya, kering dia tuh kering. Buktinya ketika scrolling itu dihentikan secara paksa, coba nih anak kita ya scroll ya, ini anak muda lah ya, kita contohnya bukan orang tua lah, scrolling nih anak kita, baru itu habis itu gini, udah sudah selesai, ambilin itu HP ini, diambil secara paksa. Nah terus jadinya apa, uring-uringan anaknya itu sama mamanya, marah-marah, terus sampai enggak mau makan, mogok makan gitu. Itu sudah, itu penyebabnya ya itu frekuensi pikiran kita sedang terus dicetak untuk selaras mengikuti pola algoritma yang ada. Nah, ini bahaya. Kalau
pola algoritmanya itu tidak ilahi, iya, yang masuk itu dunia kabeh. Yo wis, lah kita jadi cetakan dunia, ya. Padahal Tuhan tuh menghendaki agar kita, pikiran kita itu terus disiplin dan dilatih agar berfungsi sesuai dengan Roh Kudus yang mau. Suka-sukamu Tuhan, katanya gitu. Padahal kok suka-suka hatiku melihat scrolling itu kan suka-suka hati kan? Suka hati kita sendiri. Jadi Tuhan tuh inginkan supaya kita itu disiplin dan dilatih dengan apa? Dengan kebenaran firman-Nya. Dilatih. Harusnya dilatihnya dengan itu. Terus supaya berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita itu. Kita kan ada penugasan. Ya kan? Jangan lupa penugasan itu. Penugasan itu sendiri-sendiri memang setiap pribadi itu tidak ada yang sama. Kadang-kadang gitu ya. Ya, kita lupa penugasan dari Tuhan, malah ingetnya malah drakor. Kadang-kadang ya itu. Terus nanti inget lagi yang lawak-lawakan, yang lucu-lucuan yang ada di TikTok gitu loh. Ya kan, membuat memang hiburan, tapi itu sangat-sangat sekali itu mencetak pikiran kita menjadi dunia banget gitu loh. Jadi membumi kita itu. Kalau kita liatin terlalu banyak scrolling itu. Nah, kita itu harusnya membawa frekuensi pikiran Kristus, bukan frekuensi TikTok, bukan frekuensi IG, bukan frekuensi Facebook, bukan frekuensi apalagi yang thread sekarang kan ada ya thread apa itu, terus ada lagi Twitter, Telegram. Nah, itu kita harus menyelaraskan frekuensi kita sama Tuhan harusnya, bukan menyelaraskan dengan sosmed itu. Nah, apa algoritma sederhananya itu ada, aku punya. Udah saya catat. Algoritma yang paling sederhana ya. Kita boleh catat, boleh diingat-ingat ya. Carilah kebenaran. Ya, itu harus cari kebenaran. Kalau kita ya cari kebenaran. Kebenaran yang ada dari Tuhan. Firman Tuhan. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kita harus bertindak sesuai dengan nilai kebenaran itu. Sesuai dengan nilai kebenaran itu, kita harus bertindak. Ketiga, kita evaluasi diri. Kalau kita sudah salah ya, kita memang bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang sempurna. Tuhan juga sudah apa ya, kita sudah dikasih pengertian bahwa kita bukan orang sempurna, tetapi kita harus menuju ke kesempurnaan itu supaya kita ya kita diciptakan segambar loh, ya kan? Nah, kita harus bisa jadi segambar dengan Tuhan itu. Nah, evaluasi itu penting banget. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, langsung kita evaluasi, terus kita berbalik. Tidak boleh kita terus lanjut, terus yuk, enggak apa-apa. Scrolling terus enggak apa-apa. Happy kok, happy. Salah. Kita harus evaluasi diri. Oh iya, aku salah ya. Jadi, kenapa ya? Scrolling itu kan mungkin cuman harus 10 menit aja lah. 10 menit paling lama 15 menit lah udah. Itu habis itu sudahlah selesai. Memang kita tuh sudah hidupnya di zaman seperti ini, ya kita ikutin, tapi ikutin tidak kebablasan sampai mencetak diri kita menjadi dunianya. Kita aneh ya. Kalau itu evaluasi diri itu penting. Kemudian yang keempat itu perbaikan atau kita melakukan restorasi diri kita ya. Terus kelima apa? Yuk kita ngulang lagi. Jadi kita ngulang lagi apa? Kebenaran itu kita aplikasikan. Ya, kita bertindak, bukan jadi pendengar firman aja. Ini loh, telinga kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita bertindak, melakukan.
melakukan sebagai pelaku firman gitu. Maksudnya ini yang kelima itu mengulang. Ulang itu artinya kan orang kalau mengulang-ulang terus jadi habit kan. Ya. Coba ngulang 21 kali pasti jadi. 21 kali diulang. Aku baru 10, makanya enggak jadi-jadi gitu lah. Cobalah 21 kali kita ngulang dengan hal kebenaran itu yang kita yakini, itu akan menjadi style atau gaya hidup kita. Ya kan? Itu kita ulang, aplikasikan. Terus kita evaluasi juga, ya kan? Apa salah? Semuanya diuji memang kita ya, diuji. Kita kembali kepada apa? Senternya adalah firman. Coba kita melakukan hal baik yang kelihatannya baik, tapi belum tentu itu baik oleh Tuhan, dipandang baik oleh Tuhan. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus diuji. Diuji dengan apa? Dengan Alkitab, dengan firman. Ada enggak nih firmannya? Kalau aku melakukan ini, kalau dipandang sama orang aku melakukan ini kebaikan loh. Tapi tolong disenterkan lagi, kita senternya ke firman. Wah ternyata kok orang lain bilang aku baik, tapi ternyata di firman enggak, itu enggak ada di firman. Nah itu kan kacau, berarti kita perlu evaluasi, memang evaluasi terusan ya. Nah kita itu dibangun itu bukan dengan perasaan. Ya, kita bukan dibangun dengan perasaan, tapi kita dibangun dengan prinsip firman Tuhan. Itu. Dan tidak sehari jadinya, bangunan itu tidak bisa sehari. Helmnya, Vi. Helmnya simpen. Bocor ya. Lalu, kita itu dibangun bukan dari perasaan tadi ya, tapi dengan prinsip firman Tuhan, dan apalagi harus ada ujian, tahan uji ya. Dengan beriringnya waktu kita diuji terus. Bangunan kita itu yang kita bangun di dalam diri kita, yang akan nantinya akan menjadi jati diri kita, itu dibangun dengan firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Kemudian itu akan diuji dengan beriringnya waktu. Jadi tidak bisa jadi satu kali bangunan ini jadi dalam satu hari, tidak ada. Tapi memang harus menjadi suatu habit, menjadi habit kita. Dan itu akan diuji dengan berjalannya waktu. Nah, aku di sini sudah menyiapkan bagaimana kita itu mendapat bagaimana caranya mendapatkan keutuhan hidup. Nah, ini ada caranya. Ya, caranya ya kembali kita harus ke firman ya. Ada firman yang mendukung itu, maksudnya yang harus kita lakukan ya. Ingat kepada firman yang Tuhan kasih kepada kita ya. Satu itu mengasihi Tuhan sebagaimana kita ya. Itu adalah fondasi hidup kita sebagai fondasi hidup untuk menuju keutuhan hidup. Fondasinya itu di Matius 22 37 sampai 40. Nanti dibaca atau ini dicatat, nanti dibaca setelah acara ini, gak apa-apa. Jadi supaya tidak lupa. Itu intinya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini fondasi. Jadi fondasi keutuhan relasi ya, keutuhan relasi kita secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal dengan sesama kita. Terus yang kedua, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu.
Nah, ini di mana? Ini di Matius 6 ayat yang 33 ya. Itu intinya apa? Intinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah, ini bicara apa sih? Bicara prioritas algoritma hidup. Ini benar-benar ini aku menjadi rema. Semua teman-teman, semua ya. Rema, kenapa? Matius 6:33 dalam apa ya? Dalam satu hari Minggu kemarin itu aku dengar 3 kali orang yang tidak sama dan di tempat yang berbeda-beda. Ini menjadi rema buat aku. Luar biasanya. Kok bisa sama semua tuh orang bicara itu tentang Matius 6:33, di mana itu adalah kita satu pilihan ya memang ya teman-teman semuanya. Kita mau pilih yang mana, mau prioritaskan yang mana gitu loh. Firman Tuhan atau prioritaskan dunia. Jadi Matius 6:33 itu seperti kita harus diharuskan memprioritaskan algoritma hidup kita. Nah, fokus kepada kebenaran dulu, bukan fokus kepada hasil. Bukan. Ya, tapi fokuslah kepada kebenaran dulu. Karena hasil itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Kita tidak usah mikir itu. Kita tidak usah khawatir. Kalau aku prioritaskan Tuhan, apa iya Tuhan nanti kasih aku hasil yang baik. Kita tidak perlu khawatir tentang hasilnya. Dimana kalau kita memprioritaskan Tuhan, firman Tuhan, prioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tidak mungkin Tuhan ingkari itu. Tidak mungkin. Terus yang ketiga, apa? Hiduplah sesuai dengan firman. Dan bukan hanya mendengar, tetapi jadilah pelaku firman. Suratnya di Yakobus. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Bisa dicatat dan nanti dibaca berulang-ulang. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Intinya itu. Keutuhan hidup terjadi saat keutuhan hidup terjadi saat nilai, kemudian tindakan, kemudian ada konsisten. Nah, ada konsistensinya kita. Nah, hati itu perlu dijaga juga. Ini yang keempat, ya. Hati kita itu perlu dijaga untuk mendapatkan keutuhan hidup. Jadi, yang keempat itu hati yang dijaga dengan sungguh. Ayo, tahu enggak di mana? Di Amsal. Di Amsal 4 ayatnya 23. Isinya apa? Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini yang keempat. Ya, sangat relevan banget loh dengan kehidupan aku. Ya, ini kesaksian juga sudah tadi ya, di mana kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita. Di sana, di luar sana itu banyak sekali loh yang bisa dan membuat hati kita itu bisa terluka. Di luar.
di dunia, ya kan? Maksudnya di luar dari lingkup kerohanian kita itu banyak sekali hal-hal yang bisa melukai hati kita. Maka jaga hati kita itu. Maka aku punya suatu ya apa sih ya pernyataan iman aku punya gini. Aku harus jaga hatiku dengan apa? Dengan memakai anti gores. Bukan HP-ku aja yang pakai anti gores, tapi hatiku harus pakai anti gores. Bukan kacamata aku aja yang anti gores. Tapi hatiku harus memakai anti gores supaya tidak mudah terluka. Karena di sana itu, di luar sana banyak sekali risiko. Kalau kita tidak pakai anti gores, kita sudah terlalu mudah untuk menjadi luka. Nah, itu yang keempat ya, kita harus jaga hati ya. Sebetulnya itu kata-kata yang bagus banget ya, jagalah hati, ya kan? Bukan gini, ikuti hatimu, gitu, bukan gitu kan? Tapi jagalah hatimu. Maksudnya kita harus perlu merawat hati kita. Jangan sampai hati kita tercemar, terkontaminasi, ternodai ya. Nah, karena kalau sudah hati ternodai, tercemar, terkontaminasi, nanti yang keluar itu dari mulut kita juga hal-hal yang kayak gitu, negatif semua. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Nah, ini yang kelima ini itu tadi ya, urut-urutannya dari proses kenapa kita bisa bagaimana kita bisa mendapatkan keutuhan hidup kita. Ada buah kehidupan, ya, buah kehidupan yang utuh. Itu di mana? Di surat Galatia, ya kan? Surat Galatia 5, 22 sampai 23. Isinya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus kebaikan, terus kesetiaan, apalagi ya? Kelemah lembutan, Penguasaan diri. terus penguasaan diri. Iya, memang sih penguasaan diri itu yang terakhir. Kenapa? Karena itu yang terberat. Wah, berat banget. Penguasaan diri. Orang tuh kadang-kadang lost control di sini. Kita tidak bisa menahannya kadang-kadang. Itu karena belum ada penguasaan diri yang kuat. Nah, kita sekarang sudah paham ya caranya bagaimana kita mendapatkan keutuhan di dalam hidup kita. Keutuhan hidup itu harus kita buktikan, harus kita dapatkan. Kita tidak boleh terhanyut dengan apa cetakan dunia ini. Kalau hidup kita sudah selaras dengan kebenaran, ya buahnya itu akan terlihat. Di mana? Di karakter kita. Buahnya akan terlihat di mana? Di karakter kita. Yuk kita harus ulang-ulang ini. Kenapa? Supaya kita paham ya. Ya hidup selaras dengan kebenaran itu memang berat ya. Berat. Tapi akan dimampukan oleh Roh Kudus. Kita minta, tinggal kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku tolong dong. Aku dimampukan untuk hidup selaras dengan Engkau. Nah, terus ada satu pernyataan firman itu yang sangat menggelitik saya. Nah, ini di sini. Nah, ini di Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Itu sangat pendek sih ya ayatnya. Apa isinya? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Hebat. Cuman itu. Memang kita itu kadang-kadang lalai.
menutup pintu untuk iblis itu lalai. Kadang kita membuka kesempatan, membuka pintu untuk iblis masuk untuk kita. Akhirnya apa? Memporak-porandakan, menghancurkan, membunuh kita, membunuh itu loh, membunuh kepribadian kita, membunuh jati diri kita, terus membunuh lagi, membunuh impian kita. Kita kadang-kadang lupa menutup pintu untuk si iblis. Iblis tuh masuknya dari mana? Itu tadi scrolling itu, masuknya itu. Dia pakai itu kok. Sekarang kan zaman modern, iblisnya juga modern, pakai gadget. Itu yang aku bisa sampaikan dan luar biasanya. Aku mau rangkum itu. Mau rangkum supaya ada satu ingatan kita ke depan. Ya, apa sih rangkumannya? Jadi kebutuhan hidup yang dikatakan satu kalimat, dua kata ini, keutuhan hidup yang kita miliki, ya, itu terdiri dari apa? Kasih kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terus apalagi? Hati kita yang dijaga. Ya, kita jaga hati kita. Karena di situ terpancar kehidupan. Terus apa lagi? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai pelaku firman juga kita. Terus nantinya kita akan menerima buah-buahnya, yaitu karakter. Ya, yang muncul itu adalah buah roh. Itu buah roh. Jadi kita akan mendapatkan roh yang sehat. Roh yang tidak sakit-sakitan. Maksudnya roh tidak sakit-sakitan itu roh yang ada kemalasan, ada cuek sajalah. Firman Tuhan apa sih yang datang? Cuek lah. Aku enggak dapat firman Tuhan juga enggak masalah. Tapi aku dapat firman Tuhan ya enggak masalah. Sama-sama. Enggak masalah. Itu namanya cuek sama firman. Itu menjadi suatu penyakit. Penyakit bagi orang-orang yang katanya orang percaya sama Tuhan. Tapi dia tidak merindukan adanya firman yang hadir. Tidak merindukan adanya rema. Tidak merindukan adanya suara Tuhan. Yaitu namanya orang cuek. Lah kalau cuek itu apa? Penyakit itu. Soalnya kalau orang cuek itu biasa, itu orang sudah tidak peduli sama yang lain. Apalagi yang kelihatan aja tidak peduli, apalagi sama Tuhan yang tidak kelihatan. Wah, seru itu. Maka itu rangkumannya tadi ya, saya ulang lagi ya teman-teman ya, supaya bisa ingat. Kita nanti kalau ketemu sama Nike mungkin bisa ketemu ngomong-ngomongan lagi, yuk apa yuk, itu rangkuman itu untuk keutuhan hidup. Nah, satu adalah kasih kepada Tuhan ya, pada sesama, vertikal, horizontal. Udah, itu pondasinya. Terus hati yang dijaga. Ya, kita harus merawat hati kita supaya keluarnya baik. Keluarnya bagus, dipandang oleh Tuhan tuh manis, hati Tuhan senang ya, disenangkan, tidak mendukakan hati Tuhan. Hidup di dalam kebenaran terus. Ya, kita sebagai pelaku firman. Jadi harus kita jadi saksi firman Tuhan. Kemudian hasilnya adalah buah roh yang akan terlihat di karakter kita. Ya, itu akan terbangun, pasti itu akan terbangun. Dari material-material tadi itu akan membangun karakter kita menjadi karakter yang sehat. Menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu kayak wah anakku luar biasa. Gitu. Terima kasih untuk semua ini. Dan mari kita berdoa. Ya, udah selesai. Kita berdoa ya. Teman-teman semuanya. Ya. Mari. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini.
kesempatan yang baik ini kami sudah menerima firman-Mu. Itu suara Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tanamkan di setiap hati kami. Tanamkan Tuhan. Akan menjadi suatu prinsip kehidupan yang luar biasa untuk mendapatkan keutuhan hidup ke depan. Supaya kami itu Tuhan tetap menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Semuanya akan diberikan berkat dari hasil sharing-sharing kita malam hari ini. Tidak akan menjadi sia-sia. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Selamat malam Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berucap syukur semuanya. Haleluya. Yang percaya Amin. katakan amin. Amin. Ya. Wah, ada yang ngantuk nggak nih? Enggak. Terima kasih. Makasih banyak, Cinike, sudah sharing kebenaran firman Tuhan. Sangat menguatkan sekali dan menjadi rema buat kami semua. Ya. Dan kami tunggu kehadirannya untuk next. Semoga nggak bosan ya untuk sharing pada kita ya. Iya. Oke. Ya wis, Makasih. saatnya kita Ya. berfoto. Ya, ayo. Mari kita berfoto, teman-teman. Mhm. Fotonya pakai gaya apa sih? Santai aja, wis. Oh, Wis, peace aja saya. Pak oh Budi ya. ulang tahun ya, Mari. Bu, kalau ada Pak Budi ya, Bu. Iya. Gini. Kembali ke nol. Kenosis. Kenosis. Iya. Jadi, ya kita Halo, harus Pak Ferry. merendahkan diri. Iya, Satu. iya. Halo, Pak. Sudah? Oke, Ya. sudah. Bye. Sudah. Ore, terima kasih. Oke, good Semuanya sehat selalu. night. Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi minggu depan. Berkati. Ya. Oke, Shalom, bye-bye. shalom. Bye. God bless Bye-bye. you all.